contoh aplikasinya. Nah, sekarang kita ganti aplikasinya kepada aplikasi Al-Quran, ya. TikTok dan semacamnya buang, ya, itu bukan urusan kita lagi. Sudah. Baik, yang pertama kita temukan, jika ditemukan kata Alkitab, maka maknanya yang pertama adalah menunjuk pada pendalaman makna. Dianalisis apa maksudnya, apa maknanya di balik itu. Kita temukan misalnya, kita ambil Quran surah 38 Sad, ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Perhatikan kalimatnya. Awas, awas. Liyadabbaru ayatihi. Dan kitab ini, Al-Quran, kami turunkan kepadamu Muhammad penuh dengan keberkahan. Jadi awas, isi Al-Quran itu bukan isi biasa, tapi banyak keberkahan di dalamnya. Pertanyaannya, Ustadz, apa itu berkah? Dalam bahasa Arab, tidak disebut sesuatu dengan berkah kecuali menunjuk kepada banyak yang manfaat. Sehingga orang Arab mengatakan al-barakatu hiya ziyadatul khair. Berkah itu ketika bertambah kebaikannya, bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan. Ziyadatul khair. Ya, ziyadatul khair. Nah, jadi kalau Anda berinteraksi dengan Al-Quran, Anda pahami isinya, lihat, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini kami turunkan kepadamu, di dalamnya penuh dengan keberkahan. Di dalamnya penuh dengan tambahan-tambahan kebaikan. Mubarakun, tambahan-tambahan kebaikan. Jadi kalau Anda misalnya baca Al-Fatihah, bukan sekedar dibaca, tapi pahami isinya, kemudian dalami maknanya, bukan cuma Anda dapatkan bacaan, tapi Anda akan mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh ya, ambil contoh nih. Nih. Anda biasa baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Ini 19 huruf. Kalau Anda cuma baca saja, maka seakan-akan tidak banyak faedah didapatkan kecuali pahala dari bacaan. 19 dihitung kali 10, 190. Tanpa hitungan wallahu a'lam berapa pahalanya. Tapi kalau Anda pahami isinya, baru ba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ba. Kenapa di sini menggunakan ba? Kenapa ismunya langsung? Sementara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi dipisah, ba ada alifnya. Di sini tidak. Lihat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ba baru dari ba. Kenapa menggunakan ba? Dilihat, oh ba dalam bahasa Arab itu ada 14 fungsi. Dari mana taunya? Buka kitab Bughdil Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ada 14 fungsi. Apa di antara 14 fungsi itu? Ada yang disebut dengan ilsaq, ada istighraq, ada sababiyah, ada musahabah, ada ghayah, ada macam-macam. Apa maknanya itu semua? Ilsaq, sesuatu yang menunjukkan kedekatan. Dalam bahasa Arab sesuatu yang dekat dan lekat disebut dengan lisaqun. Karena itu lem dalam bahasa Arab disebut dengan lisaq. Bukankah lem membuat sesuatu dengan yang lainnya menempel? Ada dua yang terpisahkan. Lihat sini, nempel. Kamu akan tempelkan satu dengan yang lainnya. Ini terpisah, ingin ditempelkan, maka berikan lem di dalamnya. Baik, perangkok terpisah, ditempelkan kepada amplop. Ya, pengen bagaimana supaya nempel kayak perangkok? Mustahil kalau nggak ada lemnya. Maka kasih lem di situ, baru tempelkan. Tempelkan bahasa Arabnya ilsaq, alsaqa yulsiqu. Lemnya disebut dengan lisaq. Ba di sini di antara fungsinya babul ilsaq, ba untuk menunjukkan sesuatu yang menempel dengan lekat. Jadi ketika Anda mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah, mau minum bismillah. Lihat baik-baik. Seorang yang paham fungsi ba-nya, ba untuk menempelkan sesuatu, ditempelkan dengan apa? Ismullah, dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang mau minum, dia tidak akan sembarang minum. Begitu dia menyebut bismillah, dia akan merasakan bahwa minumnya ditempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diawasi dengan sangat dekat. Seperti Anda menempelkan perangkok dengan amplopnya. Seperti perangkok nempel dengan amplop itu, seperti itulah pengawasan Allah melekat kepada Anda. Jadi kalau orang minumnya, paham huruf ba-nya, ditempel oleh Allah, diawasi dengan lekat, maka mustahil dia akan menyentuh minuman yang haram. Kalau pengusaha, pekerja, Anda berangkat ke kantor, bismillah, langkahnya bismillah, maka kaki ini tidak akan pernah melangkah kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda merasa Anda ditempel oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi dengan sangat ketatnya. Kalau Anda merasa bismillah, tanda tangan segala hal, mengerjakan segala di kantor, tangan Anda tidak akan menyentuh yang haram. Kenapa? Karena Anda merasa diawasi dengan ketat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru huruf ba. Belum musahabah, belum sababiyah dan seterusnya. Kenapa ba-nya tidak menggunakan alif? Padahal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bisminya pakai alif. Silahkan wahyu pertama turun. Tulisannya kan begini, Iqra bismi, ba-nya ada alifnya begini.
Itu baru satu huruf. Jadi kalau Anda menggunakan satu huruf ini saja, dipakai dalam keseharian, didalami maknanya diketahui, dipakai dalam aktivitas Anda, itu hasilnya akan berbeda. Lain kalimat bismillahnya. Ada yang menghunjam ke dalam jiwa, ada yang hanya sekedar lafaz di dalam lisan. Persis seperti kalimat orang Arab mengatakan, saya muslim, saya beriman. Ditolak oleh Al-Quran karena kalimatnya tidak sampai kepada jiwanya. Cuma di lisannya saja. Itu ada di Quran surah ke-49, ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Kul katakan Muhammad, lam tu'minu. Kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Karena syarat masuk Islam mengucapkan syahadat. Syahadatnya di lisan, muslim dia. Cuman kalimat syahadat tidak menghunjam ke dalam jiwa. Sesuatu yang tidak masuk ke dalam jiwa, maka tidak akan diteruskan ke dalam bagian tubuh untuk menjadi aplikasi dalam kehidupan. Ya, walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Imannya belum sampai ke sini. Kalau iman dari lisan masuk ke dalam jiwa, nanti dari jiwa diteruskan, masuk ke dalam tangan, masuk ke mata, masuk ke lisan, masuk ke telinga, maka jadilah tubuhnya tubuh orang beriman. Ketika sampai kepada jiwa, dari jiwa diputar masuk ke dalam seluruh anggota tubuh. Makanya ketika Al-Quran menyebut fungsi tubuh, imannya selalu diikutkan. Mata, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Quran surah 24 ayat 30. Lisan, ya ayyuhalladzina amanu la yasraf qaumin qaum. Iman dulu, baru fungsinya. Quran surah 49 ayat ke-13, ayat ke-11-nya. Di semuanya ada. Itu yang dimaksudkan teman-teman sekalian, bagian dari makna-makna Al-Quran hadir dalam diri kita. Itu baru ba. Ba yang di sini beda dengan ba saat wudu. Silakan teman-teman cek. Tiap hari kita wudu tuh saat akan sholat. Buka ayat wudu, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, pakai ba. Wa arjulakum ilal ka'bain. Hei orang-orang beriman, kalau sholat kalian ingin sempurna, silahkan kemudian kalian sempurnakan wudu. Yang pokok ada 4, mulai basuh wajah. Basuhnya pakai gosala. Gosala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Basuh wajah, ambil tumpahkan di sini. Wa aidiyakum ilal marafiq, ila aidia, aidi itu tangan, jamak dari tangan, yadun jamaknya aidi. Tangan itu dari mana batasnya? Dari ujung sini, jari ujung sampai ke sini. Tapi kalau dalam ibadah itu akan dibagi. Kalau nama biasa ini yadun, ini disebut dengan asabi'. Yang ini teman-teman sekalian, awas beda dengan yang ini. Yang ini mirfaq namanya. Awas hati-hati, hati-hati. Kalau sampai sini disebut dengan sa'id namanya. Ya, kalau sampai sini disebut katif namanya. Ini penting diketahui karena ketika Nabi mengatakan angkat tanganmu saat takbir, angkat. Kemudian letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri, ya. Falyadha yadahul yumna atau kaffahul yamin, kaffahul yumna 'alal yusra. Letakkan telapak yang kananmu di punggung yang kiri. Atau kemudian ini boleh lebih sedikit sampai ke pergelangan, sa'id sampai sini. Tapi tidak boleh sampai sini. Tapi ketika menyebutkan wudu dari tangan sampai siku ilal marafiq, tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Awas hati-hati. Berapa kali ada orang wudu kemudian dia buka kerannya kemudian sikunya dibeginikan. Padahal kalimatnya pakai ila. Sedangkan ila dalam bahasa Arab harful ghayah. Harful ghayah huruf yang menunjuk pada tujuan akhir. Ana azhab al-an min Bekasi ila Jakarta. Saya akan pergi sekarang dari Bekasi ke Jakarta. Saya mau tanya pada Anda, perginya dari mana? Tujuannya kemana? Jakarta. Ada orang ke Jakarta dulu, terus ke Bekasi, balik lagi ke Jakarta? Tidak ada. Sama persis kata Al-Quran. Lihat. Wa aidiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai siku, bukan sikumu ke sini. Cek. Tuh. Bukan cuma son yang dicek, cek son, cek tuh. Cek ibadah kita. Teruskan yang ketiga, wamsahu, begitu mengusap bagian atas yang disebutkan, maaf, bukan membasuh lagi, mengusap. Wamsahu, ngusap dengan basuh beda. Gosala, ambil airnya tumpahkan. Masaha, ambil airnya tumpahkan dulu baru diusapkan. Jadi bukan airnya diambil, diusapkan, tumpahkan ke sini. Bukan, tumpahkan, usapkan. Yang diusap apa? Bukan rambut. Ru'us itu jamak dari ra'sun. Ra'sun artinya kepala. Jadi bukan rambutnya. Jadi kalau ada orang berwudu hanya mengusap rambut, takut kemudian rambutnya misalnya rantok kembali, atau tidak bagus, tidak tersirapi kembali, atau misalnya nggak enak, malas karena ngasap kepala, pengen rambutnya aja, cuma rambut ditonjolkan sedikit begini, tutup, takut bagian ininya. Nah itu batal wudunya, tidak sah. Tidak sah dia. Kenapa? Karena dia tidak mengusap seperti apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Bayangkan bagaimana Allah begitu detil dalam memberikan bimbingan wudu. Kalau Quran mengatakan famsahu misalnya bisyu'urikum, basuhlah rambut kalian. Tidak semua orang punya kepala, punya rambut.
Setiap orang, manusia, ada kepalanya. Tapi tidak setiap yang punya kepala ada rambutnya. Paham di sini? Baik, maka yang diusap apanya? Kepalanya. Dan hebatnya ketika mengusap kepala menggunakan ba. Ba di situ beda dengan bismillah. Ba di sini fungsinya 3. Bisa istighraq, bisa tab'id ma'al hudud, bisa tab'id min dunil hudud. Paham? Belum saya terangkan apa 3 itu maksudnya. Ya. Lihat, istighraq itu semuanya. Jadi Anda ambil airnya, lihat. Airnya ambil, tumpahkan, usap dari depan ke belakang, balikan. Tab'id ma'al hudud, sebagian ada batasnya ubun-ubun sini. Diambil airnya, tumpahkan sampai sini. Tab'id min dunil hudud, sebagian tanpa batas, yang penting masuk bagian kepala. Ini kepala bukan? Kepala ini kepala, jadi sah kalau Anda ambil air, tumpahkan, kemudian usapkan. Yang penting masuk pada bagian kepala. Kapan itu diberlakukan? Kalau Anda dalam keadaan yang nyaman, tidak ada masalah, ambil airnya, usapkan dari depan ke belakang, itu yang utama. Ada kemudian penyakit di bagian kepala tertentu, misal qadarullah ya, waliyadzubillah, misal ada kecelakaan, yang ini luka, nggak boleh kena air, tapi kan yang ini boleh. Maka Anda boleh ambil kemudian, boleh Anda usapkan maka ke dekat bagian ubun-ubun di sini, atau yang terkait dengan nama kepala walaupun tidak ada luka di dalamnya, itu yang diusap. Atau akhwat, misalnya nisa, perempuan yang sedang berwudu di tempat-tempat yang barangkali nggak bisa dibuka hijabnya, ya nggak usah dipaksakan. Atau ambil air tepuk-tepuk bisa di sini, tidak. Ambil airnya, tumpahkan, masukkan sebagian, usap bagian kepala, jadi. Itu ba baru 1. Itu ba. Anda bayangkan, alhamdulillah, saudara kita dari Indonesia itu pernah kuliah di Al-Azhar, ya, dia membahas di PhD-nya, doktornya, 1 huruf ini saja, ba, huruf ba, dan dia berhasil mempertahankan disertasinya, mendapatkan doktor, membahas huruf ba, 1 huruf ba jadi doktor tuh, bayangkan. Ya, masih ada kesempatan mas, ya, ada ta, ada fa, ada jim, ada ha sampai ya, itu luar biasa. Ya. Nah, paham ya? Nah, jadi sekarang kita ambil prakteknya tuh. Makanya ketika Al-Quran mengatakan kitab, kitabun anzalahu mubarakun, kitab ini kami turunkan, bukan cuma bacaan. Betul di bacaan itu ada pahala, tapi ada berkah. Bagaimana mendapatkan keberkahan itu? Analisis, pahami isinya. Makanya ada tafsir dibuat. Tafsir itu kenapa dituliskan? Orang Arab pun belajar tafsirnya. Silahkan tafsir pertama dibuat bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ibnu Katsir menulis kitab tafsir. Apa Ibnu Katsir nulis pakai bahasa Indonesia? Bahasa Arab, yang bahasa Indonesia itu terjemahannya. Al-Maraghi bahasa Arab. Silakan Al-Qurtubi bahasa Arab, semua bahasa Arab. Al-Khazin misalnya, Ibnu Jarir At-Tabari bahasa Arab. Karena ada kedalaman makna di situ untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita. Di teman-teman sekalian, ketika Anda Allah ingin mendapatkan keberkahan, bertambahnya manfaat dari isi Al-Quran jadi pedoman dalam kehidupan, maka cara yang pertama adalah gali, pahami. Liyadabbaru ayati, untuk digali apa kandungan ayat-ayatnya. Ayat itu jamak dari kata ayatun. Ayatun tunggal, ayat jamak. Jadi semua isi Al-Quran, semua ayat dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas ada manfaat dan keberkahan di dalamnya. Anda berhasil memahaminya, Anda mendapatkan manfaat yang banyak dalam kehidupan. Paham sampai sini? Nah, kita baru ambil sebagian. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim. Awas, Alif Lam Ra, Muhammad. Kitab ini disebutkan kitab, bukan Quran. Kami turunkan kepadamu banyak keberkahan di dalamnya. Kalau Anda bisa pahami itu dengan baik, nah ini ada yang kedua. Ada yang kedua. Kalau Anda bisa keluarkan isinya, maka semua isi Al-Quran ini bisa membebaskan Anda dalam kegelapan menuju cahaya. Apa yang dimaksud dengan bulumat? Kenapa kemudian bentuknya jamak? Dan kenapa dikeluarkan masuknya ke cahaya? Dan nur tidak pernah dijamakkan dalam Al-Quran. Apa makna semua itu? Kita akan teruskan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.